Jadi saya habis sholat ini, saya mengingatkan masa lalu saya yang telah mereka omongkan ke saya ya teman-teman ya. Alhamdulillah saya di sini masih diberi kesehatan juga semangat ya. Dengan ini saya bisa menyembah pada Allah dan mengingatkan masa lalu saya yang telah membuat sampai-sampai saya itu diajak tidur di kuburan ya teman. Mungkin kecil saya, kenapa saya sekarang ini sampai 14 tahun ini saya berbetah di negara orang ya, karena saya selain diolok-olok tetangga ya teman-teman, iman tetangga itu ada baiknya ada juga sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi saya di Official ya. Di kesempatan kali ini saya mau bercerita tentang kisah saya ya. Kenapa saya sampai saat ini 14 tahun ditambah itu masih kerasan ya. Ini ada sesuatu ya teman-teman ya. Sesuatunya itu ada yang baik, ada yang juga membuat saya juga semangat ya teman-teman. Ini karena saya jujur ya teman-teman, saya orang nggak punya ya. Hidup saya itu dulu sama orang tua saya ya, dan adik saya ya. Saya udah bersaudara. Itu cuma dengan itu teman-teman, sepetak tanah ya, dan rumahnya dari bambu teman-teman. Dan ke rumah teman-teman, saya makan saja itu sehari-hari itu nggak cukup ya. Dari itu teman-teman, saya itu sejak kecil ya, saya itu pertama kali kerja itu menginjakkan di luar negeri. Banyak orang yang mengolok-olok saya semasa sekolah saya SMP ya teman-teman ya. Banyak kanan kiri yang mau ngomong tentang keluarga saya gini. Emang saya jujur sih tidak mampu ya. Jadi untuk makan sehari-hari saja itu kita itu bertele-tele, apalagi rumah atau kendaraan yang mereka miliki. Jadi di sini saya punya semangat untuk merubah kehidupan keluarga saya. Di sini saya juga akan nangis gitu teman kalau mengingat masa lalu itu. Padahal di sini juga saya juga mengingat dengan kata-kata tetangga yang saya tahan sendiri ya teman-teman. Seperti saya buktikan ya, apa yang mereka omongkan itu saya bisa ya teman-teman. Jangankan saya itu bahasa teman-teman, saya itu nggak pernah kerja sama sekali dulu di Indonesia. Waktu lulus SMP itu saya udah kerja masuk ke Malaysia teman-teman, karena kalau dulu itu enak-enaknya teman, tahun 98 saya sudah mulai kerja sampai saat ini ya teman. Saya mungkin pulang itu 1 bulan sekali berangkat lagi. Mungkin akhir ini saya 7 tahun belum pulang ya teman, karena COVID, jadi agak lama sedikit ya. Terus kerja ke luar negeri itu intinya itu nekat teman. Kalau nggak ada nekat, kita punya keahlian apapun itu tidak mungkin sukses atau nggak mungkin lolos ya. Yang penting kita punya nekat ya. Terus kita bisa mengambil hati majikan ya. Kalau kita sudah nekat ya, kalau masalah bahasa ya, kalau di Indonesia sini kan beda. Jadi di sini kita itu harus belajar ya. Kita lebih cepat itu belajar di sini daripada di Indonesia. Mungkin di Indonesia itu kan inti-intinya. Kalau di sini kita menyebutkan barang apa ini apa itu cepat nyambung teman-teman. Jadi apalagi itu teman-teman, saya itu kan 2 bahasa ya. Pertama bahasa Mandarin ya, yang sekarang itu bahasa Thai. Sekarang alhamdulillah sudah lancar semua ya berkat kerja saya dan niat saya ingin belajar ya teman-teman. Jadi saya gunakan waktuku untuk kerja luar negeri itu belajar dan belajar teman-teman. Insya Allah nanti saya pulang bisa mengembangkan bakat saya ya, walaupun pas-pasan, yang penting punya niat gitu saja teman-teman. Jadi di sini kerja dimanapun sama saja ya, yang penting kita bisa mengatur waktu dan juga gunakan waktu sebaik mungkin ya. Dan jangan lupakan keluarga kita harus sering-sering kasih info atau sekarang itu lebih canggih daripada dulu teman-teman. Dulu saya sewaktu pertama kali kerja ya, itu nggak ada HP itu nggak ada, video call itu nggak ada, itu tulis surat teman-teman, tulis surat itu tahun 98, itu tulis surat itu nggak 3 hari sampai itu. Teringat ya kata-kata tetangga yang menyakitkan hati saya ya, atau juga menjadi motivasi saya betah di negara orang ya. Begini teman-teman, aku kan dulu kan nggak kepikiran sih kalau mau pergi ke luar negeri atau kerja mana, nggak kepikiran. Saya itu
anaknya itu ya anak orang kampung ya, orang desa ya teman-teman ya. Terus orang tua kerjanya serabutan tani ya, apalagi uh, ayah saya itu, bapak saya itu sakit-sakitan ya. Jadi kan saya mengandalkan ibu, dan saya kecil itu ikut nenek saya dari umur setahun, ikut nenek saya, tapi rumahnya dekatan sama ibu saya gitu teman-teman. Jadi nenek saya itu orangnya pijet ya, tukang urut itu ya teman-teman ya. Jadi saya itu sejak kecil itu diajak kemana-mana ya, cari sesuap nasi teman-teman. Sampai aku tuh diajak tidur di kuburan teman-teman. Pada satu ketika ya, itu nenek saya kan, saya sama nenek sama kakek ya, terus satu kalau dia pijat itu saya diajak kemana-mana, masih sejak kecil teman-teman. Jadi kan saya sejak kecil itu mandiri gitu teman-teman. Terus sampai-sampai saya itu diajak tidur di kuburan ya teman. Mungkin itu kelelahan atau gimana teman-teman. Saya ini cerita itu saya habis sholat subuh gitu. Saya mengingat masa kecil saya, kenapa saya sekarang ini sampai 14 tahun ini saya berbetah di negara orang ya. Karena saya selain diolok-olok tetangga ya teman-teman, iman tetangga itu ada baiknya, ada juga sakit hatinya. Sakit hati tetangga itu pasti ada omongnya, kurang ini diomong, kurang itu diomong. Jadi ini habis sholat subuh teman-teman, saya mengingat masa lalu saya tentang omongan tetangga yang membuat saya itu betah di negara orang ya. Tetangga itu ngomongin gini teman-teman, kamu nggak ada pengalaman ya, nggak pernah kerja, jadi kamu itu nggak mungkin kerja di negara orang itu kerasan, paling 1 minggu itu pulang di rumah. Dari kata-kata itu teman, saya masih ingat sampai sekarang. Sampai saya 14 tahun di Taiwan, 2 tahun di Hong Kong, 3 tahun di Malaysia, saya masih ingat. Bahkan saya kalau pulang ke Indonesia teman-teman ya, itu kata-kata itu masih terngiang di telinga saya. Ya saya nggak masa dendam, tapi saya juga punya apa itu, maksudnya merasa terima kasih pada diri saya sendiri, saya bisa ya melewati dengan kata-kata mereka ya, dengan menjelekkan saya, menjatuhkan saya ya teman-teman ya. Terus saya sudah alhamdulillah kayak yang dulu punya sepetak tanah, rumah bambu, sekarang udah kayak mereka-mereka ya. Soalnya kita di sini ya teman-teman ya, kita itu kebutuhannya masing-masing ya. Nggak perlu uang atau harta benda itu nggak perlu kita pamer-pamerkan. Yang penting kita ini alhamdulillah cukup gitu teman-teman ya. Saya ini orangnya itu biasa-biasa saja teman-teman. Yang penting keluarga saya cukup, dan nanti untuk masa depan kita tidak bertele-tele gitu saja. Jadi disitulah mulutmu adalah harimaumu. Jadi di sini saya juga dulu ya teman-teman, sebelum saya menikah saya juga mengurusi keluarga, dan apa itu, ayah saya juga sakit-sakit ya. Jadi di sini saya tinggal 1 tahun lagi, nggak tahu mau APRC atau tidak. Pokoknya di sini tetangga itu ya begitu, ada yang kebanyakan banyak yang terlalu menjelekkan kita. Kalau kita miskin diomong ya, kalau kita miskin juga diomong, kalau kita punya apa-apa kata diomong. Jadi kita hidup itu serba salah. Jadi sini itu kita intinya kita itu enjoy teman-teman. Yang penting kita kerja di negara orang dimanapun berada, Taiwan, Hong Kong, ataupun Singapura, atau Abu Dhabi, dan semuanya itu sama saja. Yang penting niat kita itu benar-benar kerja ya teman-teman. Jangan cari uang yang tidak halal. Biarkan mereka yang ngomong apa, yang penting kita tahu kita dengan keluarga kita. Dan jangan sampai kita melupakan keluarga kita yang mendukung kita apapun ya. Jelek baiknya keluarga kita itu adalah teman kita hidup. Jangan percaya sama teman ya. Kalau sekarang tuh enak teman-teman, itu bisa video callan ya. Kalau punya anak, punya ayah itu kan bisa video call. Kalau dulu tuh enggak, lupa surat ya teman-teman. Terus lepas itu HP-nya itu hitam putih teman-teman ya. Kalau biasanya kalau di kampung itu kan, jangankan HP yang punya TV itu teman-teman, cuma 1 orang itu, satu kampung 1 orang ya, nggak ada yang lihat TV itu teman tuh. Lampu itu saya SMP itu aku nggak ada listrik teman, itu